Ini salah satu Nepenthes yang cukup bandel ya. Bunga jantan bentuknya, bunga betina itu bentuknya agak lonjong ya. Karena Miranda yang beredar itu semua dipastikan adalah jantan seperti Sampurasun. Hai kawan, jumpa kembali dengan saya di channel Gaya Tani Garden. Baiklah kawan, bila Anda mempunyai tanaman karnivora kantong semar dan saat tanaman kantong semar itu mengeluarkan bunga, bingung harus bagaimana cara menyelamatkan bunganya atau serbuk sarinya ya. Karena terlebih kantong semar ini dia berumah dua, pasti satu tanaman itu satu jenis kelamin ya. Bila tanaman kantong semar kawan adalah kantong semar betina, harusnya langsung dipolinasi saja atau diserbuki ya. Tapi bagaimana bila tanaman kantong semar kawan adalah tanaman jantan, maka yang harus dilakukan adalah kita harus mengambil polen atau serbuk sarinya dan menyimpannya. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Baiklah kawan, ini adalah Nepenthes Miranda, baru berbunga dan bunganya ini belum mekar seperti ini. Dan kalau yang ini adalah Nepenthes globosa X Cucingensis, alias hibrid dari globosa disilang dengan Cucingensis seperti ini. Kantongnya itu sudah kantong atas atau upper pitcher ini dari globosa Cucingensis. Dan sekarang dia sudah menghasilkan bunga. Ini salah satu Nepenthes yang cukup bandel ya untuk di lowland dan untuk full sun juga. Seperti ini saya menyimpannya ya di atas genting ya, karena dia cukup tahan terhadap sinar matahari penuh. Seperti inilah bunga jantan bentuknya. Dia hanya menghasilkan polen atau serbuk sari, sedangkan bunga betina itu tepatnya seperti ini. Ini adalah bunga betina. Bunga betina itu bentuknya agak lonjong ya, karena dia memiliki kepala putik, dan di sanalah polen yang tadi ditempelkan ke atas kepala putik dan terjadilah penyerbukan. Tetapi yang ini sudah saya serbuki. Baiklah kawan, ini di sini saya ada tanaman Nepenthes Miranda. Ini sudah upper kantongnya dan kebetulan saat ini dia sedang berbunga. Ini adalah Miranda, berarti ini adalah Nepenthes jantan. Karena Miranda yang beredar itu semua dipastikan adalah jantan. Seperti ini bunga dari Nepenthes jantan yang sedang mekar. Karena dia jantan, jadi dia hanya menghasilkan polen atau serbuk sari. Seperti ini, serbuk sari itu adalah bagian yang kuning, yang menonjol kuning. Begini rupa dari serbuk sari yang sudah matang, bisa kawan lihat semua.
itulah serbuk sari yang berwarna kuning. Dan yang sudah matang itu yang seperti ini bentuknya, sudah mekar sempurna, sudah bisa kita polinasi kepada bunga betina yang tadi ya, dengan cara cukup menempelkan serbuk sari atau polennya ini ke kepala putik dari bunga betina yang saya tunjukkan tadi. Dan yang sudah matang itu yang sudah berbentuk serbuk seperti ini, yang nanti kita cari juga yang belum matangnya agar kawan semua tidak salah dalam menyilangkan atau mengawinkan, atau juga biasa disebut mempolinasi bunga kantong semar ini. Bunga kantong semar ini juga dia tidak mekar secara bersamaan ya dalam satu tandan itu. Jadi dari bawah dia secara bertahap akan matang. Setelah yang paling bawah matang, kemudian terus maju lagi ke atas, matang secara bertahap per podnya itu ya. Dan seperti inilah bila kita tidak mempunyai bunga betina dalam satu waktu yang sedang mekar, maka kita harus menyimpan serbuk sari dari bunga jantan ini untuk sewaktu-waktu dipolinasi kepada bunga betina yang mekar. Seperti ini, kita ambil saja, potong saja polennya ini, kemudian kita simpan ya ke dalam kertas. Bisa digunakan kertas minyak, kertas nasi juga bisa. Kalau saya ini memakai kertas ini biasa dipakai untuk kersi ekspedisi ya, kertas yang kedap air juga ya. Seperti ini cara memotongnya ya kawan. Bisa kita lihat di sini ada dua polen, yang satu sudah matang sempurna dan yang satu lagi belum matang. Yang ini belum matang ya, ini mungkin besok akan matang sempurna. Dan yang kita potong itu harus yang sudah matang sempurna. Nah, yang itu sudah saya potong seperti ini, rupa atau bentuk dari polen serbuk sari bunga Nepenthes jantan. Jadi sekali lagi ini dilakukan bila kawan tidak mempunyai bunga Nepenthes betina yang sedang mekar pada saat bersamaan ya. Karena yang jantan ini dia bisa menunggu, sedangkan yang bunga betina itu tidak bisa menunggu, dia harus segera dipolinasi. Menunggu dalam artian bisa kita simpan dulu serbuk sarinya ini ya, bisa kita selamatkan. Yap, kita lanjut mengambil serbuk sari. Dan sepertinya hari ini cukup sekian saja mengambil serbuk sarinya. Saya akan melanjutkan besok karena yang lain belum matang sempurna. Seperti ini saya lipat dalam kertas yang tahan air ini, kemudian saya masukkan ke dalam wadah. Dalam wadah seperti ini, diusahakan yang kedap udara wadahnya ya. Lalu simpan di dalam kulkas atau lemari pendingin ya. Ini bisa bertahan dalam jangka waktu beberapa bulan ya. Dan inilah setelah beberapa hari saya mengambil polen bertahap dari bawah. Nah, ini yang bawah sudah banyak yang saya potong karena sudah matang terlebih dahulu, dan ini tinggal yang atasnya. Dan yang paling atas dia belum mekar, belum membuka sempurna, dan di bagian tengahnya sudah matang. Maka kita ambil lagi seperti cara yang tadi ya.
Ini di bawahnya sudah banyak, sehari itu bisa 10 kepala polen ya, atau 10 serbuk sari matangnya. Dan ini lumayan, dalam satu tandan itu ada mungkin 100 lebih ya, 100 lebih polen atau serbuk sari. Dan seharinya itu matang kira-kira 10 polen ya, atau 10. Kalau betina itu pod ya, dia nanti akan membentuk pod. Kalau ini jantan seperti pentolan saja, seperti ini bentuknya. Nah, kita lanjutkan kembali mengambil polen untuk hari ini, untuk polen yang sudah matang. Polen ini jika kita menyimpannya dengan benar, dia bisa bertahan mungkin sekitar 4 bulanan lah. Fertilitasnya akan bertahan selama 4 bulan, tetapi tergantung jenisnya juga ya. Tetapi kalau kita menyimpannya tidak dengan tepat, mungkin tidak tertutup dengan rapat atau ada masuk udara dari luar, ini dia bisa membusuk dan berjamur ya. Dan itu tidak bisa dipakai untuk polinasi kepada bunga betina. Jadi diusahakan menyimpannya itu harus benar-benar kedap udara rapat ya, di dalam lemari es disimpan ya. Ya kawan, cukup sekian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa terus dukung saya untuk membuat konten-konten yang lebih menarik selanjutnya tentang berbagai tanaman karnivora, tanaman hias, dan juga tanaman lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan Anda. Like, share, subscribe, dan jangan lupa komen. Sampai jumpa di video berikutnya.